Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Munarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, mantan Presiden Joko Widodo akhirnya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ini melaporkan para aktivis yang menuduh ijazahnya palsu. Dan ini sebelumnya sudah beredar kabar bahwa ada 4 orang yang akan dilaporkan. Kita bisa menduga-duga lah siapa. Pasti ini ya, Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifan, dan lain-lain ya, termasuk Rizal Fadilah kemungkinan ya. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa baru sekarang Jokowi melaporkan? Padahal kasusnya ini kan sudah cukup lama. Wow, ini akan jadi berita abad ini. Presiden Jokowi tiba untuk memperkarakan aktivis-aktivis yang mempersoalkan ijazahnya. Nggak ada soal itu. Yang jadi soal adalah mengapa baru sekarang, setelah udah ada korban, setelah ada kegaduhan, setelah ada ribut-ribut tuh, setelah semua orang dibuat sibuk dengan soal satu lembar kertas itu kan. Jadi mulai lagi terlihat bahwa akan berbalik. Justru Presiden Jokowi bisa dituduh balik tuh membuat kegaduhan. Kenapa nggak dari 2 tahun lalu tuh? Kan itu dasarnya kan. Jadi pertama-tama kita akan lihat ini sifat sensasionalnya tuh. Datang mungkin mengingatkan Presiden SBY yang datang ke Polda waktu itu melaporkan. Tapi pada waktu itu SBY merasa bahwa pribadinya terhina karena perbuatan mengolok-olok nama ada keluarga. Oke, itu satu soal yang kemudian dicoba mungkin dilayani oleh Pak Jokowi. Tetapi SBY pada waktu itu melaporkan ketika peristiwa itu betul-betul ada di depan mata publik, real time. Sekarang setelah 2 tahun baru Jokowi laporkan. Ini juga konyol karena yang bertanya pada waktu itu adalah warga negara terhadap kepala negara. Kan itu tempus deliktinya begitu. Seandainya ada disebut delik di situ. Warga negara bertanya, Bapak, ijazah Bapak itu asli apa palsu? Kan pertanyaan warga negara terhadap kepala negara, bukan pertanyaan individu pada individu yang diatur dalam hukum pidana. Itu bakal punya problem teoritis juga di dalam cara penuntutan. Jadi semua hal yang ditanyakan warga negara bisa berakhir di pengadilan kalau begitu. Walaupun yang bersangkutan bukan lagi kepala negara, kan konyolnya di situ tuh. Jadi kelihatannya mungkin juga ada aspek lain ya Pak Jokowi, karena udah lama di Solo, lalu udah bosen mungkin diatur-atur, yang datang 5-6 orang, mending bikin sensasi lagi tuh lapor ke Polda, ke polisi itu soal ijazah palsu. Tapi kita melihat konsistensi dari isu ini, tetap ini adalah isu moral, bukan isu hukum tuh. Seandainya Jokowi 2 tahun lalu mengatakan ini loh jasa saya, kalian saya prank, kira-kira begitu, maka itu jadi bahan lelucon yang enak-enak aja. Tetapi setelah 2 tahun, setelah banyak korban karena soal ini, setelah perselisihan bangsa itu, setelah isu ijazah palsu menimbulkan perselisihan tuh, saling membenci, saling mengintip kelemahan, lalu disibukkan dengan alumni segala macam. Jadi kegaduhan itu yang buat ada Jokowi. Kenapa? Karena dia menunda pertanyaan publik itu. Dan kita tahu di dalam bahasa, di dalam wisdom politik, setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi nggak salah loh ya kalau banyak yang menyebut nih Jokowi memasang jebakan gitu. Karena sudah ada 2 orang setidaknya yang jadi korban gitu. Dan akan ada korban-korban berikutnya. Oke, tapi saya kira itu kan spekulasi yang apa ya, yang nggak perlu kita terlalu bahas lebih jauh. Ini ada baiknya kita bikin kalkulasi secara politik. Mengapa Jokowi akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum dan dia memilih melaporkannya itu ke Polda Metro Jaya, bukan di Solo yang sekarang tempat dia berdomisili. Oke, coba kita hitung secara aspek intelijen. Kita mesti hitung itu karena suasana politik kita itu juga sangat rawan, sebetulnya sangat rawan. Akan ada peristiwa 2 Mei, yaitu Hari Buruh, dan Presiden Prabowo akan berpidato di situ. Ratusan ribu buruh akan ada di Monas. Dan hari ini Presiden Jokowi meletupkan satu isu tentang penghinaan pada dia itu. Sekarang orang bertanya, seandainya ada eskalasi dan dianggap bahwa
Presiden Jokowi memang memanfaatkan momentum, lalu timbul analisis bahwa jangan-jangan ada semacam sebut aja drama-drama politik di belakang ini, kan itu yang orang ingin lihat tuh. Dan pada akhirnya orang hubungkan lagi dengan banyak aspek hari-hari ini. Soal adili Jokowi itu masih jadi pikiran mahasiswa tuh. Soal lengserkan, maksulkan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kumpulan persoalan itu pasti akan mencari semacam kapiler, karena pembuluh utamanya tidak mungkin, pembuluh darah kapiler untuk disalurkan masuk di dalam pikiran nexus jaringan kesadaran publik tuh. Kita cuma mau melihat itu secara fenomenologis bahwa politik hari ini betul-betul sangat rawan. PDIP punya poin yang ya permisif terhadap pikiran-pikiran purnawirawan. Beberapa partai saya baca juga Golkar ya iya, tapi jangan kelihatan bahwa itu Golkar juga mendukung. Padahal sebetulnya aura dari mereka yang tampil di publik untuk berupaya mengomentari tuntutan para purnawirawan ini terlihat juga mediokrat memang, tetapi terlihat bahwa tidak ada yang membela habis-habisan pada proposal maksudnya tidak ada yang menolak habis-habisan proposal dari para purnawirawan. Jadi kita ada di dalam suasana itu tuh. Sementara soal ekonomi kita tahu ada laporan Bank Dunia barusan menerangkan bahwa 172 juta orang Indonesia itu ada dalam keadaan miskin itu. Dan kemampuan komunikasi politik hari-hari ini makin lama makin menyempit. Nah, kita mau coba membaca peristiwa tibanya Pak Jokowi di kepolisian sebagai semacam testing the water. Apakah politik kita ini akan bergemuruh atau ada semacam kerentanan yang memungkinkan terjadi renegosiasi di dalam politik antara kekuasaan dan oposisi. Kira-kira itu bacaan saya secara intelijen. Pasti Jokowi sudah buat kalkulasi politik maupun hukum ya secara matang ini, sehingga akhirnya dia memutuskan membawa kasus ini ke ranah hukum. Ya, saya menghitung, tentu mantan Presiden Jokowi menghitung juga impact politiknya, apakah dia akan dieluk-elukkan oleh para penerima BLT kemarin karena berani untuk tampil ke publik dalam soal ijazah ini, itu satu soal. Apakah dia nanti sudah berhitung bahwa rejim hari ini Presiden Prabowo tetap akan melindungi dia? Kan itu juga harus dihitung tuh. Yang ketiga, apakah para buzzer influencer ini betul-betul masih terpelihara sebagai penjamin bahwa tibanya Jokowi ke ruang publik karena urusan kriminal ini betul-betul bisa dibela melalui headline lagi? Kan itu semua pasti dihitung oleh Pak Jokowi, dan mungkin hitungan dia itu ya udah datang aja buka persoalannya. Itu nggak ada soal sebetulnya tuh. Yang jadi soal adalah pertanyaan mengapa pada akhirnya Jokowi tiba di pengadilan melaporkan, kenapa nggak dari dulu ketika isu ini beredar. Kan datang ke kepolisian kan pasti membawa ijazah asli. Nah, apa bedanya membawa ijazah asli ke depan kepolisian dan membawa ijazah asli itu ke depan Roy Suryo, Dr. Tifa, Raymond, Sianipar atau Fadila, dan semua itu yang kita ingin pertanyakan secara moral, secara etis. Dan apalagi ada dua orang yang udah terhukum itu, Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi sekali lagi ini soal yang akan dinilai secara moral. Ngapain Presiden Jokowi itu pada akhirnya datang? Kalau pada awalnya dia bisa cegah orang masuk penjara kan? Kan akhirnya dilihat lagi nih, ini manusia ini karakternya apa? Pendendam, menyimpan amarah, menjebak orang, kan itu dasarnya kan. Jadi seandainya pun ijazahnya asli, itu artinya orang merasa kenapa Jokowi punya kelakuan begini ya? Kenapa nggak dari dulu bilang nih aslinya nih silakan periksa, supaya huru hara dan kemacetan komunikasi politik itu tidak berlangsung seperti sekarang. Sekarang udah terjadi kegaduhan. Jadi sekali lagi kita
kita bukan sekedar menunggu, tetapi mau melihat bagaimana wacana ini diolah itu. Saya ingin mengolah ini dari segi kapasitas presiden yang tidak matang secara moral tuh, karena menunda memperlihatkan ijazah aslinya itu. Dan sangat mungkin juga publik akan menganggap bahwa ya oke deh, penjarain aja mereka itu. Toh tetap akan ada masalah di kemudian hari bahwa Jokowi memenjarakan orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Pada waktu dia kepala negara, dia harus lindungi warga negara yang bertanya dengan menerangkan bahwa ini ijazah saya. Jadi sekali lagi saya tetap ingin pantau ini sebagai problem moral dari seorang mantan kepala negara yang pada akhirnya tumbuh sebagai seorang pendendam, seorang yang menyimpan menyimpan strategi. Padahal ini strategi yang sebetulnya apa pentingnya menyimpan strategi untuk hal yang pada akhirnya menyebabkan negara ini terpecah dalam opini, terpecah di dalam persaingan politik, bahkan terpecah di dalam kejujuran. Saya kira kita bisa pastikan, Bung Rocky, dengan langkah Jokowi ini tidak semata soal ijazahnya, tapi juga soal Gibran yang posisinya dipersoalkan oleh para purnawirawan TNI. Dan kita tahulah ini semua manuver segala macam itu muaranya adalah Pilpres 2029. Oh ya, saya melihat bahwa peristiwa ini Pak Jokowi datang itu artinya buka front. Itu dasarnya tuh. Begitu front terbuka, mereka mulai melakukan konsolidasi. Dan pada saat yang sama oposisi juga lakukan konsolidasi. Jadi begitu front dibuka, maka paket peristiwa langsung terlihat tuh. Paketnya adalah Jokowi dan Gibran. Kira-kira itu isinya kan. Kan begitu Jokowi masuk di dalam sensasi headline, maka tidak akan pindah isu itu pada Jokowi. Tetap justru akan terkait impactnya itu, spillovernya itu, percikannya itu ke Gibran. Maka isu pemaksulan Gibran juga akhirnya jadi satu paket kan, kira-kira begitu. Dan sekali lagi kita mau terangkan ini untuk membaca bahwa negeri ini memang lagi diaduk-aduk oleh ketidakpastian, lagi diaduk-aduk oleh ketidakjujuran tuh, dan orang mau balikin itu. Jadi moral call itu yang diminta publik terhadap Presiden Prabowo, kembalikan semacam kejujuran moral dalam membenahi negeri ini. Dan Presiden Prabowo udah mulai dengan memperlihatkan konsistensi, yaitu bukan menghalangi tapi menghentikan, dan memang ada momentum untuk menghentikan karena efisiensi proyek-proyek dari Jokowi. Jadi dejokowisasi itu sebetulnya sudah terjadi. Yang kedua adalah soal perhitungan strategis tentang 2029 tuh. Banyak anak muda yang merasa bahwa ya kami ingin ada representasi anak muda, tapi bukan seperti Gibran kan. Makin lama orang mulai membaca kapasitas Pak Gibran yang memang kurang mampu itu. Pas kapasitas intelektual, kapasitas moral juga dipertanyakan. Jadi sebetulnya problem kita adalah membaca moral defisit yang terjadi di dalam kehidupan politik kita akibat disodorkannya Gibran oleh ayahnya yang waktu itu wakil presiden melalui sistem nepotisme di Mahkamah Konstitusi. Jadi sinopsisnya begitu, dan makin crystallize, makin mengerucut, ya makin makin mengkristal, menggumpal di dalam satu kristal problem legitimasi Jokowi terutama kan. Jadi orang akan balik lagi untuk mulai melihat sejak kapan sebetulnya negeri ini terhalang untuk membaca kejujuran. Sejak kapan negeri ini terprosok ke dalam salah pilih pemimpin. Sejak kapan negeri ini mendiamkan sesuatu yang busuknya. Jadi itu sebetulnya yang saya sebut tadi. Legitimasi lebih penting daripada legalitas. Moral call ini akan terus berlangsung. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa di masa lalu pada akhirnya menumpuk di masa hari ini. Dan mulai terlihat bahwa memang kelakuan politik dan kelakuan kebijakan Jokowi itu yang menyebabkan kita ada dalam keadaan terpuruk hari ini. Salam akal sehat. Ya, ini analisis. Salam akal sehat.